Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retibela Octavia Zain, NIM 2019 10 11 03 11 326. Nama saya Tiana Aulia Suprapto, NIM 2019 10 11 03 11 354. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap harta benda. Ada beberapa substansi, yaitu ada pencurian, ada penggelapan, ada penadahan, ada pemalsuan, ada pemerasan dan pengancaman, dan yang terakhir ini ada penghancuran dan pengerusakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pencurian. Nah, pengertian dari pencurian itu sendiri adalah mengambil suatu barang milik orang lain dan melawan hak orang tersebut. Pencurian ini termasuk dalam reh-delik. Reh-delik ini adalah suatu perbuatan pidana atau dianggap sebagai kejahatan walaupun belum diundangkan. Pencurian ini terdapat pada pasal 362 sampai 367 KUHP. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu tentang pasal 362, yaitu tentang pencurian biasa, yang berbunyi, barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya sebanyak Rp9.000. Nah, dalam pasal ini termasuk dalam delik formil. Maksudnya, delik formil ini adalah suatu delik yang di dalamnya ini merumuskan perbuatan yang dilarang tanpa merumuskan akibat dari perbuatan tersebut. Nah, sedangkan delik material ini mencantumkan adanya akibat yang dilarang. Nah, lalu di dalam pasal 362 ini terdapat dua unsur. Yang pertama itu ada unsur objektif dan yang kedua itu ada unsur subjektif. Di dalam unsur objektif ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ini ada mengambil barang. Arti dari mengambil ini adalah suatu tindakan aktif dari si pelaku untuk mengambil barang yang ada di korban. Maksudnya itu mengambil penguasaan barang dari si korban. Sedangkan pengertian dari barang itu sendiri, barang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama berupa barang berwujud dan barang tidak berwujud, dan yang kedua ini ada barang bergerak. Barang berwujud ini contohnya seperti uang dan emas, sedangkan barang tidak berwujud ini seperti surat berharga, hipotek, dan hak merek. Yang kedua ini benda bergerak. Mengapa benda bergerak ini termasuk dalam kategori pasal 362? Karena benda bergerak ini sifatnya itu lebih mudah dipindah tangankan daripada benda tidak bergerak. Contohnya benda tidak bergerak itu seperti rumah dan tanah. Terus unsur objektif yang kedua itu adalah sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain. Maksudnya itu barang tersebut itu bisa saja seluruhnya adalah milik si korban, namun bisa jadi sebagian dari barang tersebut adalah milik si korban dan sebagiannya lagi adalah milik si pelaku. Contohnya itu seperti harta warisan. Harta warisan yang belum dibagi atau kepemilikan bersama atas barang tersebut antara si pelaku dan si korban itu. Dan yang ketiga dari unsur objektif ini ada unsur memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Maksudnya, pada saat si pelaku ini memindahkan penguasaan barang dari si korban kepada si pelaku, pada saat itu si pelaku ini belum mendapat izin dari si korban. Dia menggunakan barang tersebut ini sebebas-bebasnya seakan-akan barang itu milik dia. Terus yang kedua ada unsur objektif. Unsur objektifnya ini unsur dengan maksud. Unsur dengan maksud ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada kesengajaan sebagai suatu tujuan. Yang kedua kesengajaan sebagai suatu kepastian, dan yang terakhir itu kesengajaan sebagai suatu kemungkinan. Di dalam pasal ini kesengajaannya adalah kesengajaan dengan maksud. Maka satu-satunya niat si pelaku ini untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Lalu yang kedua ini ada pencurian dengan pemberatan pada pasal 363 KUHP, dan 365 ini juga termasuk dalam pencurian dengan pemberatan. Ayat pertama dari pasal
pasal 363 ini, yang pertama, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 1 yang pertama, pencurian ternak. Yang ayat 1 yang kedua, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan, kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Ayat 1 yang ketiga, pencurian di waktu malam dan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Ayat 1 yang keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Ayat 1 yang kelima, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Sedangkan ayat keduanya itu, jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama itu 9 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ayat 1 yang pertama sampai ayat 1 yang kelima. Nah, yang pertama itu kan pencurian ternak. Ternak yang dimaksud ini diatur dalam pasal 101 KUHP, yaitu hewan yang berkuku satu, berbinatang bermamah biak, dan babi. Contohnya binatang berkuku satu ini seperti kuda dan keledai, dan sedangkan binatang bermamah biak ini seperti lembu, kerbau, dan kambing. Nah, jika yang dicuri ini bukan hewan ternak yang sudah sebagaimana disebutkan di pasal tadi, maka belum bisa termasuk dalam pasal 363. Jadi kalau dalam kasus itu tidak bisa menggunakan pasal ini. Yang ayat 1 yang kedua ini tentang pencurian pada waktu adanya bencana. Nah, jadi jika si pelaku ini memang memanfaatkan bencana untuk melakukan pencurian. Terus yang ketiga ini pencurian pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Maksudnya ini pada malam hari. Terdapat pada pasal 98 KUHP waktu antara matahari terbenam sampai matahari itu terbit kembali. Kapan pasal ini dapat digunakan? Pada saat si pencuri ini melakukan pada malam hari. Terus harus dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dan juga yang melakukan pencurian itu bukanlah dari kemauan yang berhak. Maka, jika pencuriannya hanya dilakukan pada malam hari saja, tidak bisa menggunakan pasal ini. Ayat 1 yang keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Maksudnya dalam pasal 55 KUHP 2 orang atau lebih yang bersekutu ini di mana 2 orang yang bersekutu ini haruslah memiliki niat atau tujuan yang sama. Contohnya mencuri. Jadi tidak bisa apabila salah satu dari si pencurinya itu memiliki niat yang berbeda. Contohnya seperti misal yang satunya ini memiliki niat batin melakukan pencurian, sedangkan yang satunya lagi ini hanya untuk membantu melancarkan pencurian tersebut. Jadi dalam kasus ini tidak bisa menggunakan pasal tersebut. Ayat 1 yang kelima, yaitu pencurian yang masuk untuk memanjat dengan memanjat menggunakan kunci palsu, menggunakan perintah palsu dan pakaian palsu. Arti dari memanjat ini dalam pasal 99 KUHP memanjat ke dalam rumah dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk orang yang berlalu lalang. Arti dari kunci palsu ini kunci duplikat yang penggunaannya ini bukan oleh orang yang berhak. Arti dari perintah palsu, suatu perintah yang diberikan bukan dari orang yang berwenang untuk mengeluarkan perintah tersebut. Sedangkan arti pakaian palsu ini, seseorang menyamar dengan harapan bisa masuk ke dalam rumah si korban. Contohnya ini menyamar sebagai pegawai Telkom dan PLN. Pasal
364 yang berbunyi tentang perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Lalu jika harga yang dicuri ini tidak lebih dari Rp25 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak itu Rp250. Jadi maksudnya dalam pasal 364 ini, jika di dalam pencuriannya ini tidak dilakukan di dalam rumah atau di sebuah pekarangan yang tertutup, lalu harga barang yang dicuri ini tidak lebih dari Rp25 ini termasuk dalam pencurian ringan. Pasal 365 ayat pertama diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan pelarian diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Ayat keduanya ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang pertama, jika perbuatan yang dilakukan pada malam hari dan dalam sebuah rumah atau sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Ayat 2 yang kedua, jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Ayat 2 yang ketiga, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Ayat 2 yang keempat, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Ayat 3-nya ini, jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempatnya ini diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3. Maksud dalam pasal 365 ini diancam pidana penjara paling lama 9 tahun jika pencuriannya itu didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan. Itu ancamannya paling lama itu 9 tahun. Nah, jika perbuatannya itu dilakukan pada malam hari, terus dilakukan oleh 2 orang atau bersekutu, terus pencuriannya itu melakukan sampai merusak atau memanjat rumah si korban dan sampai mengakibatkan luka-luka berat, maka itu akan dipidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, apalagi jika perbuatannya itu sampai mengakibatkan kematian, maka akan dipenjara selama 15 tahun. Lalu, jika pidana mati atau pidana penjara seumur hidup paling lama 20 tahun ini jika perbuatannya itu mengalami luka berat atau kematian yang dilakukan oleh 2 orang. Dalam pasal 366 berbunyi, dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai nomor 4. Pasal 367 ayat pertama, jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah kekayaan, maka tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. Jadi maksudnya ini, jika yang melakukan ini adalah suami atau istri yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang, maka tidak akan ada penuntutan.
yang ayat keduanya ini, jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan ranjang, atau terpisah harta kekayaan, lalu maka orang yang orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Nah, jadi bedanya dari ayat pertama ini, kalau ayat pertama ini kan suami istri yang tidak terpisah ranjang atau terpisah meja. Nah, sedangkan yang ayat kedua ini terpisah ranjang dan terpisah meja. Nah, hal ini mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena dari kejahatan tersebut. Nah, dari ayat ketiga ini, jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung atau sendiri, maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. Substansi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penggelapan yang berada pada pasal 372 sampai 377. Dalam pasal 372 ini berbunyi tentang barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Unsur dari pasal 372 ini, unsur subjektifnya itu unsur dengan sengaja. Sedangkan unsur objektifnya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dengan melawan hukum, yang kedua memiliki barang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dan yang ketiga ini yang ada padanya bukan karena kejahatan. Contoh dari pasal ini, seperti si A ini menemukan dompet di jalan. Isi dari dompet ini berupa uang yang sangat banyak, namun awalnya dia ingin mengembalikan isi dompet tersebut kepada si pelaku atau kantor polisi. Namun setelah sampai di rumahnya timbul niatnya untuk memiliki barang itu. Dalam pasal 373 isinya, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25 diancam dengan penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Jadi maksud dari pasal 373 ini, apabila yang digelapkan ini bukan hewan ternak atau harganya ini tidak lebih dari Rp25, ini termasuk dalam penggelapan ringan. Dalam pasal 374 ini berisi tentang penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau hubungan karena pencarian atau karena mendapat upah. Untuk itu diancam pidana penjara paling lama itu 5 tahun. Maksud dari pasal 374 ini, adanya penggelapan ini karena disebabkan hubungan kerja antara si pelaku dan si korban. Pada pasal 375 ini berisi tentang penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang tersebut yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, maksud dalam pasal 375 ini, penggelapan ini terjadi karena adanya paksaan diberinya barang untuk disimpan. Contohnya itu seperti adanya pelaksanaan surat wasiat, pengurus lembaga sosial dan yayasan. Sedangkan pasal 376 ini, ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Pasal 377 ini yang ayat pertama, dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374 dan 375, hakim dapat memerintahkan suatu putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai nomor 4. Ayat 2-nya ini,
Jika kejahatan ini dilakukan dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. Substansi yang selanjutnya ini ada penadahan. Penadahan ini terdapat pada pasal 480 sampai pasal 485. 480 ini berisi tentang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 900 tahun. Ayat pertama ini, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, mewakafkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Yang kedua ini, barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya adalah sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Unsur dari pasal 480 ini, unsur objektifnya ini adanya unsur dengan maksud, dan objektifnya ini adanya membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, mewakafkan, menerima hadiah. Contoh kasus pada pasal 480 ini, si A ini membeli laptop kepada si B. Karena pada saat itu si A ini memang membutuhkan laptop dan harganya juga dirasa cocok dan murah. Lalu beberapa waktu kemudian si A ini membeli. Nah, lalu tiba-tiba si A ini didatangi oleh penegak hukum karena diduga melakukan tindak pidana penadahan. Karena diketahui laptop itu adalah hasil dari pencurian. Nah, delik penadahan pada pasal 480 ini bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan, tetapi unsur yang menentukan yang utama ini adalah diperoleh dari kejahatan. Tidak adanya peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut atau menghukum yang mencuri sebelum menuntut orang yang menadah. Seseorang mencuri, kemudian barangnya dijual kepada orang lain, lalu pencurinya ini melarikan diri, tetapi terbukti bahwa barang tersebut yang diterima si penadah ini adalah hasil pencurian, maka itu tidak menjadikan dia lepas dari sangkaan pidana, hanya gara-gara si pencurinya ini belum ditemukan. Di dalam pasal 481 ini berisi tentang barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat keduanya, yang bersalah dengan dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Dalam pasal 480 ini berbeda dengan pasal 481. Kalau 480 ini kan bukan merupakan kebiasaan, jadi bisa jadi si pencurinya itu baru pertama kali melakukan. Sedangkan dalam pasal 481 ini kebiasaan mencuri ini udah dimaknai sebagai pekerjaan. Lalu pada pasal 482 ini berisi tentang perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 480 diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900 jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373 dan pasal. Nah, maksud dari pasal 482 ini, perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam 480 ini, di dalam pasal 482 ini berbunyi, perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480 diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900 jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah
salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373, dan 379. Nah, maksud dalam pasal 482 ini, perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480. 480 ini perbuatan dari si pencuri ini bukan merupakan kebiasaan. Bisa jadi si pencuri ini baru melakukan perbuatan itu pertama kali. Jadi itu termasuk dalam penadahan ringan. Dalam pasal 483, barang siapa menerbitkan suatu tulisan atau suatu gambar yang karena sifatnya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana kurungan paling lama itu 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jika ayat pertama, si pelaku tidak diketahui namanya dan juga tidak diberitahukan namanya oleh penerbit pada peringatan pertama sudah menuntut berjalannya terhadapnya. Yang kedua ini, penerbit sudah mengetahui atau patut menduga bahwa pada waktu tulisan atau gambar itu diterbitkan, si pelaku itu tidak dapat dituntut atau akan menetap di luar Indonesia. Pasal 484 berisi tentang barang siapa mencetak tulisan atau gambar yang merupakan perbuatan pidana diancam dengan pidana paling lama itu 1 tahun 4 bulan atau pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak itu Rp4.500 jika yang pertama syarat-syaratnya orang yang menyuruh mencetak barang tidak diketahui dan setelah ditentukan penuntutan pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya. Ayat yang kedua, pencetak mengetahui atau seharusnya menduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbit tidak dapat dituntut atau menetap di luar Indonesia. Nah, maksud dari pasal 48 ini, barang siapa mencetak tulisan atau gambar yang itu merupakan perbuatan pidana akan diancam pidana penjara. Lalu pada pasal 485 ini merupakan kesimpulan dari pasal 482 dan 483. Berisi tentang jika sifat tulisan atau gambar merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak dalam kedua pasal di atas hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerasan dan pengancaman. Pasal 368 ayat 1 berisi tentang barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Kedua, ayat 2, ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Pasal 369 ayat 1 berisi tentang barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman atau membuka rahasia memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan. Ayat kedua berisi tentang kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Pasal 370 berisi tentang ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Pasal 371 berisi tentang dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 4. Di sini unsur subjektif dan objektif dari pemerasan dan pengancaman. Yang pertama, unsur subjektif terlihat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Nah, unsur kedua, unsur objektif, yaitu terlihat dari kalimat perbuatan memaksa orang
dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau membuat hutang atau menghapuskan atau menyediakan piutang. Nah, kapan pasal ini dapat dipakai? Pasal ini dapat dipakai ketika seseorang dengan memeras atau melakukan kekerasan atau ancaman kepada korban sehingga dapat diancam pidana paling lama 9 bulan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghancuran atau merusakkan barang. Nah, dari pasal 406 ayat 1 berisi tentang barang siapa dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat kedua menjelaskan dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Pasal 407 ayat 1 berisi tentang perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian tidak lebih dari Rp25.000 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000. Ayat kedua berisi tentang jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101 maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Pasal 408 berisi tentang barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, tram, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 409 berisi tentang barang siapa karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.500. Pasal 410 berisi tentang barang siapa dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian untuk orang lain diancam dengan dipidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 411 berisi tentang ketentuan pasal 367 diterapkan bagi kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Pasal 412 berisi tentang jika salah satu kejahatan atau dirumuskan dalam bab ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga kecuali dalam pasal yang dirumuskan pasal 407 ayat pertama. Nah, di sini unsur objektif dari penghancuran dan pengerusakan yang pertama, unsur objektif meliputi menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai. Yang kedua, bangunan jalan kereta api, bangunan jalan tram, bangunan telepon. Yang ketiga, menyalurkan keluar air dan membagi air. Nah, kedua unsur objektif yaitu yang meliputi kealpaan atau tidak sengaja, seperti yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Nah, kapan pasal ini dapat dipakai? Pasal ini dapat dipakai ketika seseorang dengan sengaja atau merusakkan fasilitas umum atau tidak hati-hati dapat dikenakan pasal 406 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pemalsuan surat. Pasal 263 ayat 1 berisi tentang barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan untuk sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama
6 tahun. Ayat kedua berisi tentang diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal 264 ayat 1 berisi tentang pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap 1. Fakta atau otentik. 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari sesuatu lembaga umum. Ketiga, surat sero atau hutang sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai. Keempat, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. Kelima, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Ayat kedua, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati yang dipalsukan. Pertama, yang isinya tidak sejati yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal 265 ditiadakan berdasarkan SDBL 1926 nomor 359 Jo nomor 429. Pasal 266 ayat 1 berisi barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat kedua berisi tentang diancam dengan pidana yang barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam pertama yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal 267 ayat 1 berisi tentang seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat kedua berisi tentang jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau menahannya di situ dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan. Ayat ketiga berisi tentang diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olahnya isinya sesuai dengan kebenaran. Nah, di pasal 268 ayat 1 berisi tentang barang siapa yang membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit atau kelemahan atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang ayat kedua diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan maksud yang memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan. Pasal 269 ayat 1 berisi tentang barang siapa membuat palsu atau memalsu surat keterangan, tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan, atau keadaan lain dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan, orang lain memakai surat itu supaya diterima pekerjaan untuk menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Ayat kedua berisi tentang diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan. Pasal 270 ayat 1 berisi tentang barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat pemerintah jalan atau surat yang diberikan untuk menurut ketentuan undang-undang tentang perizinan kepada orang asing untuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa yang menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu, nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Ayat kedua berisi tentang ancaman dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut. Dalam ayat pertama seolah-olah benar dan tidak dipalsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Pasal 271, barang siapa yang membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu dengan menunjuk pada keadaan palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Ayat kedua berisi tentang diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan tersebut. Dalam ayat pertama seolah-olah yang sejati dan tidak dipalsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Pasal 274 ayat 1 berisi tentang barang siapa yang membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah tentang hak milik atau hak yang lainnya atas sesuatu barang dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau pegadaiannya, atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Ayat 2 berisi tentang diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan maksud tersebut memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan. Pasal 275 ayat 1 berisi tentang barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 nomor 2 sampai 5, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Ayat kedua berisi tentang bahan-bahan dan benda-benda yang dirampas. Nah, pasal 276 berisi tentang dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 263 sampai 268 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai nomor 4. Unsur-unsur pemalsuan sebagai berikut. Pertama, pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Kedua, penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, atau memungkinkan saja adanya kerugian itu sudah cukup. Ketiga, dalam hal menggunakan surat palsu pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Demikian pada perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian. Nah, kapan pasal ini dapat dipakai? Pasal ini dapat dipakai ketika seseorang melakukan pemalsuan surat dan dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun.